Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Untuk materi kali ini, hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, kita akan mereview dua materi dari materi sebelumnya, karena pelajaran masih PPJ atau pembelajaran jarak jauh. Langsung saja untuk materinya akan kita review untuk ulangan minggu depan. Jadi untuk minggu depan kita akan ada ulangan harian. Nah, sekarang saya akan mereview dulu dua materi dari materi sebelumnya. Oke. Nah, untuk materi yang akan kita review, yang pertama adalah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Jadi nanti kalian pahami apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Pada kerjasama di bidang ASEAN itu pastinya ada 4. Yang pertama adalah bidang sosial, kemudian bidang budaya, kemudian bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang keamanan. Maaf, ada 5 bidang yang diselenggarakan atau yang diadakan kerjasama di ASEAN. Yang pertama adalah kerjasama di bidang sosial. Apa sih itu kerjasama di bidang sosial? Nah, ternyata kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan. Jadi tujuan dari kerjasama di bidang sosial yang pertama itu pastinya untuk menciptakan kerukunan dan juga kemajuan bersama. Nah, setiap negara ASEAN diminta berperan aktif. Jadi harus aktif nih dan ikut serta atau sama-sama atau bareng-bareng supaya mendukung kesejahteraan negaranya sendiri gitu. Nah, kerjasama ASEAN di bidang sosial ditangani oleh Komite Pengembangan Sosial atau Komite on Social Development atau COSD. Hasil yang dicapai antara lain yang pertama adalah meningkatkan kerjasama dan menanggulangi masalah kependudukan. Jadi kerjasama di bidang oleh Komite on Social Development atau COSD. Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama dan menanggulangi masalah kependudukan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama mencegah dan memberantas narkotika atau obat-obatan terlarang nih. Nah, di samping itu juga bekerja sama dengan PBB di bidang sosial khususnya masalah kemanusiaan. ASEAN telah berhasil mendesak United Nations High Commissioner of Refugees untuk mengatasi masalah pengungsi Indochina. Jadi dua kerjasama di bidang sosial, yang pertama meningkatkan kerjasama untuk menanggulangi masalah pendudukan, kemudian kerjasama untuk mencegah dan memberantas narkotika atau obatan-obatan terlarang. Nah, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, ini ada 5 nih untuk kerjasamanya. Jadi kalian pahami ya. Kerjasama di bidang ekonomi itu ada 5. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Nah, promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Jadi untuk yang di bidang ekonomi, yang pertama itu membuka promosi ASEAN yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, kemudian pariwisata, dan investasi. Dua, menyediakan cadangan pangan. Nah, yang tadi waktu itu saya bilang bahwasanya di bidang ekonomi ini menyediakan cadangan pangan atau menyimpan cadangan makanan. Nah, beberapa negara ASEAN ya seperti Thailand, Indonesia, Kamboja yang dikenal sebagai lumbung padi karena 3 negara ini memang penghasil padi di wilayah ASEAN. Sebenarnya negara-negara lain juga penghasil padi juga, cuman kebutuhan padinya hanya dikomersilkan atau kebutuhannya buat negaranya sendiri, tidak diperjualbelikan dan sebagainya. Nah, sampai sekarang negara-negara itu tetap konsisten untuk menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara ASEAN. Yang pertama ada pembukaan pusat promosi ASEAN, yang kedua ada penyediaan cadangan pangan. Nah, yang ketiga adalah menyelenggarakan proyek industri. Nah, negara ASEAN secara bersama-sama untuk memajukan sektor industri pertama. Nah, semua kerjasama dalam proyek industri dilakukan untuk memajukan kerjasama negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi pertama nih ada industri pupuk.
kemudian ada tembaga, ada vaksin, dan abu soda. Jadi 4 hasil produk industri ini itu bisa disebarluaskan ke negara-negara ASEAN. Seperti itu. Jadi ingat, yang pertama pembukaan promosi, kemudian menyediakan cadangan pangan, yang ketiga adalah menyelenggarakan proyek industri. Nah, yang keempat adalah kawasan perdagangan bebas atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. Jadi kawasan perdagangan bebas ini ya bisa disebut dengan AFTA ya, adalah kerjasama negara-negara di bidang ekonomi. Jadi semua negara-negara di ASEAN itu bebas menjual barang dagangannya, menjual hasil buminya, menjual hasil produksinya ke negara-negara lain, asalkan tidak melanggar peraturan dari perjanjian ASEAN. Nah, kemudian yang kelima adalah koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN adalah kerjasama lain dalam bidang ekonomi. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara. Jadi fungsi dari koperasi ini adalah peminjaman uang gitu. Jadi mungkin negara-negara yang memang membutuhkan biaya, contohnya penggalangan dana untuk bencana dan sebagainya, bisa peminjamannya melalui koperasi ASEAN seperti itu. Nah, di bidang ekonomi ada 5, yang di bidang sosial itu ada 2. Nah, sekarang di bidang politik nih, di bidang politik juga ada 5. Yang pertama adalah perjanjian ekstradisi antar negara kawasan ASEAN. Nah, perjanjian ekstradisi ini adalah mengetaskan atau mengupayakan perdagangan narkoba, terorisme, dan perdagangan orang. Jadi mencegah adanya perdagangan narkoba, kemudian ada terorisme dan perdagangan orang. Nah, itu untuk perjanjian ekstradisi antar negara di kawasan ASEAN. Nah, yang kedua adalah mengirimkan duta dan konsulat atau mengirimkan duta besar di setiap negara. Jadi duta dapat didefinisikan sebagai wakil negara dalam bidang politik dan pemerintahan. Jadi setiap negara pasti itu ada yang namanya duta besarnya. Contohnya duta besar Indonesia untuk Indonesia untuk Singapura, duta besar ini untuk ini. Jadi di negara Indonesia itu juga banyak duta besarnya, duta besar Arab untuk Indonesia, duta besar ini Singapura untuk Indonesia dan sebagainya. Jadi setiap negara pasti yang mengirimkan duta besarnya. Nah, tidak setiap negara pun mengirimkan duta besarnya, hanya negara-negara yang memang melakukan atau mempunyai hubungan bilateral atau hubungan kenegaraan. Contohnya nih, negara Singapura dengan negara Indonesia itu ada hubungan bilateralnya atau hubungan kerjasama. Yang pertama perjanjian, yang kemudian mengirimkan duta besar. Nah, yang ketiga adalah perjanjian zona bebas nuklir. Jadi perjanjian zona bebas nuklir ini memang disepakati oleh negara-negara ASEAN untuk tidak memproduksi atau menghasilkan nuklir. Jadi perjanjian zona bebas senjata nuklir. Takutnya senjata nuklir ini dimanfaatkan atau dipakai untuk kejahatan atau sesuatu yang memang melanggar aturan dari ASEAN, seperti itu. Oke. Yang keempat adalah traktat persahabatan dan kerjasama. Nah, traktat persahabatan adalah kerjasama yang ditandatangani pada tahun 1979. Jadi diingat-ingat, perjanjian traktat dilakukan atau ditandatangani pada 1979 atau 1979. Nah, yang kelima adalah kerjasama kawasan yang damai dan bebas dan netral. Jadi ZOPAN adalah kerjasama yang ditandatangani oleh negara-negara ASEAN untuk menjaga masing-masing negara tetap damai. Nah, seperti itu. Jadi di bidang politik ada 5, perjanjian ekstradisi, pengiriman duta besar, kemudian juga adalah perjanjian zona bebas nuklir. Yang keempat, traktat persahabatan dan kerjasama. Dan yang kelima adalah kerjasama yang damai, bebas, dan netral. Yang keempat adalah kerjasama di bidang budaya. Untuk kerjasama di bidang budaya ini ada 2 komite tetap, yaitu Komite Kebudayaan dan Penerangan, Komite on Culture and Information atau SOSI. Yang kedua adalah Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Komite on Science of Technology atau COST. Nah, hasil-hasil yang dicapai antara lain
Yang pertama adalah kesepakatan mendirikan universitas di Pematang Siantar. Kemudian adalah pertukaran acara radio televisi antara negara-negara ASEAN. Kemudian menyelenggarakan festival ASEAN. Jadi banyak sih sebenarnya untuk kerjasama di bidang budaya. Mungkin juga bisa pertukaran budaya, kemudian festival budaya dan sebagainya. Untuk yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya-budaya di setiap negara. Karena memang ASEAN ini adalah negara-negara yang banyak kulturnya atau banyak budayanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kerjasama di bidang pendidikan. Nah, untuk kerjasama di bidang pendidikan adalah penawaran beasiswa pendidikan. Nih, pasti ya di setiap negara itu menyediakan yang namanya penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia atau negara-negara lain. Kemudian ada ACT atau ASEAN Council of Teachers. Nah, sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara. Jadi semua guru-guru nih guru-guru di Asia Tenggara itu berkumpul. Nah, grupnya atau organisasinya disebut dengan ACT atau ASEAN Council of Teachers. Kemudian mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan. Jadi ASEAN ini mengadakan Olimpiade untuk siswa-siswa NTS, untuk siswa-siswa sekolah, untuk siswa-siswa aliyah dan sebagainya. Nah, itu mengadakan yang namanya Olimpiade di segala bidang, mau matematika, mau IPA, IPS dan sebagainya. Kemudian ada ASEAN Japan Scholarship Fund. Jadi Japan Scholarship Fund ini adalah fasilitas beasiswa untuk negara-negara ASEAN yang belajar ke Universitas Jepang. Jadi ASEAN ini menyediakan yang namanya Japan Scholarship Fund. Jadi negara-negara seperti Indonesia, Singapura, Filipina dan sebagainya yang memang ingin melanjutkan studinya atau melanjutkan sekolahnya ke negara Jepang bisa nih ikut yang namanya Japan Scholarship Fund. Nah, yang kelima adalah program ASEAN UA atau UA Corporation and Scholarship. Nah, di mana memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota untuk menjalani pendidikan di negara Eropa. Jadi kalau Japan Scholarship ini untuk di negara Jepang, kemudian kalau EU Cooperation and Scholarship Day ini untuk negara-negara Eropa seperti Inggris, seperti Spanyol dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini untuk review kali ini. Jadi kalian baca-baca di dua materi ini bagaimana bentuk-bentuk kerjasama dan perkembangannya. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Jadi apa saja sih yang menjadi kerjasama di bidang ASEAN di negara ASEAN? Tadi kan sudah saya jelaskan ada 5 bidang sosial, bidang budaya, pendidikan, ekonomi dan keamanan. Nah, kerjasama antar negara kerjasamanya di bidang sosial dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kerjasama bidang politik dan keamanan. Jadi dipahami apa-apa saja yang menjadi kerjasama di bidang budaya, kerja sosial, bidang pendidikan, ekonomi, dan politik dan keamanan. Oke, untuk materi selanjutnya tentang pengaruh kerjasama. Karena tadi kan bentuk-bentuk kerjasamanya. Nah, sekarang pengaruhnya terhadap kehidupan. Apa saja sih yang menjadi pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN? Nah, pengaruh kerjasama di bidang ASEAN itu dalam kehidupan, yang pertama di bidang ekonomi, kemudian sosial, budaya, dan politik. Nah, pengaruh kerjasama di bidang ekonomi terhadap kehidupan ASEAN adalah kegiatan ekonomi seperti produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Nah, semakin luas dan bersaing bebas di antar negara ASEAN. Nah, berikut ini kerjasama. Nah, ini bentuk-bentuk dari kerjasama di bidang ekonomi. Nah, yang pertama, mengcover kebutuhan tenaga kerja negara ASEAN. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kerjasama atau meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN.
Yang keempat adalah meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Yang kelima, kemudahan menjual barang dan jasa antar negara. Jadi pengaruh kerjasama di bidang ekonomi itu ada 5, mengcover kebutuhan tenaga kerja, menyiapkan sumber daya, memperluas lapangan kerja, kemudian meningkatkan daya asing, dan yang terakhir adalah kemudahan menjual barang dan jasa. Nah, ini kalian pahami 5 pengaruh kerjasama di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya pengaruh kerjasama di bidang sosial. Nah, kehidupan sosial sangat dinamis, kondisi dan status sosial masyarakat di Asia Tenggara yang berbeda-beda yang pertama, kemudian hidup berdampingan, terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Jadi setiap negara itu memang mempunyai kepentingan masing-masing. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial, hubungan timbal balik antar 2 atau 3 atau grup yang mempengaruhi sekat-sekat berkepentingan. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi Myanmar membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan juga negara kita yaitu negara Indonesia dengan menggunakan perahu. Nah, mereka itu mengungsi di negaranya. Nah, pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Nah, itu untuk sosial, pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, pengaruh kerjasama di bidang budaya itu ada 3. Nah, ini penjelasannya, kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar di ASEAN. Nah, kemudian, ini pengaruh kerjasama di bidang budaya. Yang pertama adalah Festival ASEAN atau FBA, kemudian perkemahan budaya serumpun, kemudian industri musik. Nah, Festival Budaya ASEAN digelar di Purwakarta pada tahun 2013, 29 Juni. Kegiatan ini diikuti 9 negara. Nah, jadi ada 9 negara nih, kalian pahami nih negara apa saja yang ikut serta dalam Festival Budaya ASEAN. Yang pertama ada Malaysia, Brunei Darussalam, ada Filipina, ada Thailand, ada Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumahnya adalah Indonesia. Diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta. Nah, kemudian juga ada perkemahan budaya serumpun. Perkemahan budaya serumpun, nah ini sudah diprakarsai oleh 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kemudian yang terakhir itu adalah perkembangan industri musik. Jadi memang ada yang namanya konser, festival musik, berbagai event lainnya yang menunjukkan hal tersebut. Nah, tujuannya yang pertama itu pasti memperkenalkan budaya-budaya khususnya di bidang musik untuk industri musik. Gitu. Nah, yang terakhir adalah bidang politik. Ada 2, sengketa perbatasan, kemudian adalah pekerja migran. Nah, sengketa perbatasan ini sering terjadi ya teman-teman semua, khususnya di Laut Natuna, kemudian Laut Sipadan, dan sebagainya. Nah, konflik ini memang sering terjadi di negara-negara yang memang berbatasan. Contohnya negara Malaysia dengan negara kita Indonesia itu juga berbatasan. Kemudian negara Brunei Darussalam, kemudian juga ada negara Papua Nugini. Papua Nugini juga berbatasan dengan wilayah kita yaitu Papua, dan juga Timur Leste itu berbatasan juga dengan negara Indonesia. Jadi hal-hal yang memang bisa terjadinya sengketa perbatasan itu bisa terjadi di negara Indonesia karena memang kita wilayahnya itu serumpun, kemudian juga pulau-pulaunya ada yang memang berbatasan dengan negara-negara lain. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu pekerja migran. Pekerja migran ini memang sangat marak terjadi yang namanya kasus kerja paksa tenaga asing, kemudian juga sering terjadi yang namanya biaya murah bahkan tidak dibayar sama sekali, dan juga sampai ada yang namanya perdagangan pekerja rumah tangga. Jadi mereka yang memang sudah tidak layak dipekerjakan ya tinggal dijual ke perdagangan orang, bisa mungkin dijual sebagai budak atau tenaga paksa juga bisa. Kalau memang sudah sangat tidak dibutuhkan lagi ya organ tubuhnya itu dijual belikan. Nah, oke. Untuk review kali ini, review materi sebelumnya yaitu pengaruh kerjasama
di negara ASEAN, dalam kehidupan negara ASEAN. Nah, itu ada 4, ada ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Oke, nanti kalian pahami untuk 2 materi ini, karena saya akan mengambil materi ulangan hariannya dari 2 materi ini. Gitu. Atau mungkin bisa materi-materi sebelumnya kalian baca juga, yang sudah saya kasih sebelumnya itu bisa kalian baca. Karena nanti mungkin saya akan mengambil juga dari situ. Tapi fokus saya hanya atau ulangannya saya hanya ingin mengambil dari 2 materi itu saja. Oke, sekian, terima kasih untuk pembelajaran kali ini, untuk review kali ini. Karena memang pembelajaran atau kalian juga belum bisa kembali lagi ke pondok. Tuh. Nah, oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.